Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas rekayasa kebutuhan dengan judul Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi untuk Pengembangan Aplikasi Digipedia berbasis web. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aji Putra Wicaksana. Saya adalah mahasiswa pascasarjana untuk jurusan Teknologi Informasi. Berkaitan dengan judul Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi untuk Pengembangan Aplikasi Digipedia berbasis web, ada hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya sistem informasi berbasis web menjadi salah satu kebutuhan penting dalam era digital saat ini. Situs website dengan alamat www.digipedia.web.id direncanakan untuk dikembangkan sebagai pusat informasi edukasi digital yang mampu memberikan layanan terbaik bagi pengunjung melalui fitur-fitur interaktif dan kemudahan akses informasi. Dalam laporan ini, saya akan memaparkan hasil analisis kebutuhan sistem informasi yang dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara dengan stakeholder, wawancara dengan survei pengguna, dan melakukan analisis dokumen. Proses analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan untuk mendukung pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Selain itu, laporan ini juga menyajikan perencanaan sistem yang mencangkup model use case, diagram klasifikasi kebutuhan, arsitektur sistem, serta rencana implementasi dan pemeliharaan. Harapannya, pengembangan sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, laporan ini disusun untuk mengajukan rencana pengembangan sistem informasi berbasis web pada situs www.digipedia.web.id. Tujuan utama pengembangan ini adalah meningkatkan kualitas layanan informasi digital dengan menyediakan fitur yang responsif, aman, dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode analisis kebutuhan. Jadi dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan sistem informasi yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan adalah melakukan wawancara dengan stakeholder. Jadi wawancara dilakukan dengan pemilik situs, pengguna akhir, dan pengembang internal untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi mereka terhadap sistem informasi ini. Adapun wawancara, saya buatkan 5 soal pertanyaan yang ditujukan, yaitu yang pertama, saya menanyakan apa tujuan utama pengembangan situs www.digipedia.web.id. Kemudian yang kedua, soal yang saya tanyakan adalah fitur apa saja yang diharapkan yang bisa tersedia di situs ini. Lalu bagaimana harapan Anda atau harapan pemilik situs dan juga kepada pengguna akhir terkait pengalaman penggunaan aplikasi yang sudah ada ya dan yang akan diadakan. Kemudian apakah terdapat kebutuhan khusus terkait dengan keamanan data, dan pertanyaan terakhir adalah bagaimana strategi pengelolaan konten yang diinginkan baik dari sisi pemilik situs maupun pengguna akhir. Dari 5 pertanyaan yang saya sampaikan tersebut, saya mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara, yaitu yang pertama adalah pemilik situs ingin menampilkan konten edukasi digital dengan navigasi yang mudah. Kemudian pengguna menginginkan fitur pencarian yang cepat dan tampilan responsif di berbagai perangkat. Selanjutnya, saya melakukan survei pengguna, di mana survei ini dilakukan secara online untuk mengidentifikasi kebutuhan fitur yang paling penting bagi pengguna. Adapun pertanyaan survei yang saya buat terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu apa fitur yang paling penting dalam situs edukasi digital? Itu adalah pertanyaan survei yang pertama. Kemudian pertanyaan survei yang kedua adalah apakah fitur pencarian berbasis kategori diperlukan? Lalu pertanyaan ketiga adalah apakah fitur komentar dan rating penting bagi Anda sebagai pengguna dan juga sebagai pemilik situs? Kemudian
Seberapa penting desain responsif untuk pengalaman Anda sebagai seorang pengguna? Lalu pertanyaan terakhir adalah apakah Anda merasa nyaman jika situs terhubung dengan media sosial? Dari 5 pertanyaan itu, saya dapat menyimpulkan dua hasil survei saya. Yang pertama adalah 85% pengguna membutuhkan fitur pencarian berbasis kategori. Dan yang kedua, dengan nilai 75%, pengguna menginginkan fitur komentar dan rating pada aplikasi tersebut. Nah, secara diagram visual ini saya sudah tampilkan diagram dalam bentuk grafik batang yang dimana menggambarkan hasil survei pengguna sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Ada 85% pengguna membutuhkan fitur pencarian berbasis kategori, lalu ada 75% pengguna menginginkan fitur komentar dan rating. Selanjutnya, dari analisis dokumentasi situs yang sudah ada di tahapan yang berikutnya yang saya lakukan adalah analisis dokumentasi situs yang sudah ada. Nah, dianalisis bersama dengan referensi dari situs edukasi serupa untuk mendapatkan gambaran kebutuhan sistem. Dari hasil analisis saya dapatkan dua kesimpulan bahwasanya struktur konten harus terorganisir dengan jelas, kemudian perlu integrasi dengan media sosial untuk meningkatkan interaksi pengguna. Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi kebutuhan sistem. Ada dua kategori ya yang saya coba kelompokkan di sini mengenai tentang kebutuhan sistem. Jadi secara identifikasi kategori yang pertama adalah kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional dalam sistem informasi ini dirancang untuk mendukung operasional situs www.digipedia.web.id secara efektif. Kemudian penjelasannya dari setiap kebutuhan fungsional ini yang diidentifikasi pertama adalah manajemen konten. Jadi admin memiliki akses penuh untuk menambahkan, mengedit dan menghapus artikel atau konten lain ya. Yang kemudian sistem menyediakan fitur pengelompokan konten berdasarkan kategori untuk memudahkan navigasi. Selanjutnya terdapat fitur penjadwalan publikasi untuk artikel yang akan dipublikasikan di masa depan. Selanjutnya pencarian dinamis. Itu termasuk dalam kebutuhan fungsional, di mana yang dimaksud dengan pencarian dinamis, pengguna dapat melakukan pencarian berbasis kata kunci, kategori, dan tag tertentu. Selanjutnya, sistem mendukung fitur pencarian otomatis dengan saran kata kunci saat pengguna mengetik. Lalu kemudian ada fitur interaksi dalam kebutuhan fungsional. Di dalam fitur interaksi ini, pengguna terdaftar dapat memberikan komentar, memberikan rating, dan menyukai artikel. Selanjutnya, komentar akan difilter menggunakan sistem moderasi berbasis AI untuk menghindari konten negatif atau spam. Terakhir adalah autentikasi pengguna, di mana sistem menyediakan registrasi dan login dengan autentikasi dua faktor atau yang disebut dengan 2FA. Selanjutnya terdapat fitur reset password dengan verifikasi email untuk keamanan tambahan. Dan yang terakhir adalah integrasi media sosial. Jadi artikel dapat langsung dibagikan ke berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Selanjutnya, sistem menyimpan data interaksi sosial untuk analisis dan pengembangan strategi konten di masa depan. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional ini dalam sistem ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, stabil, dan efisien. Adapun uraian secara terinci terkait kebutuhan non-fungsional ini saya jelaskan. Yang pertama adalah dari sisi keamanan. Jadi data pengguna harus dienkripsi menggunakan algoritma standar seperti IES 256 dan mengikuti protokol HTTPS. Sistem juga harus mematuhi standar keamanan OWASP untuk melindungi dari ancaman seperti SQL injection, XSS, dan CSRF. Kemudian mekanisme autentikasi dua faktor atau yang disebut dengan 2FA
diterapkan untuk pengguna dengan hak akses khusus. Kemudian kalau tadi dari sisi keamanan, sekarang dari sisi kinerja, di mana sistem harus mampu menangani hingga 1.000 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan. Penggunaan caching di sisi server dengan Redis untuk mempercepat waktu respon. Dan selanjutnya dari sisi skalabilitas, sistem dirancang dengan arsitektur microservice untuk memudahkan pengembangan di masa depan. Lalu infrastruktur berbasis cloud untuk mendukung peningkatan kapasitas saat dibutuhkan. Lalu ada dari sisi responsivitas. Artinya antarmuka aplikasi harus responsif di berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, dan smartphone. Kemudian menggunakan desain berbasis mobile first dengan pengujian lintas perangkat secara berkala. Dan yang terakhir adalah dari sisi pemeliharaan. Jadi sistem harus memiliki dokumentasi lengkap untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan. Penerapan sistem pemantauan otomatis untuk mendeteksi dan menanggapi masalah sejak dini. Proses pembaharuan sistem harus dilakukan secara berkala dan terencana untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Yang berikutnya ini adalah use case, di mana use case ini adalah presentasi visual dalam bentuk diagram untuk memudahkan pemahaman mengenai use case dalam sistem ini. Di situ ada tiga sisi penggunaan. Pertama dari sisi admin, kedua dari sisi pengunjung terdaftar, dan terakhir adalah dari sisi pengunjung. Nah, dari sisi admin diharapkan dapat mengelola artikel, memantau interaksi pengguna, dan menghasilkan laporan statistik. Kemudian dari sisi pengguna terdaftar, dia mampu membaca artikel, memberikan komentar, dan memberikan rating. Lalu dari pengunjung, pengunjung dapat membaca artikel dan membagikan artikel ke media sosial. Jadi ada aktor utama di sini, aktor utamanya adalah admin, pengguna, terdaftar, dan pengunjung. Kemudian ada proses utama yaitu pengelolaan artikel, pencarian, interaksi sosial, dan autentikasi. Selanjutnya adalah perancangan arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi yang dirancang untuk situs www.digipedia.web.id merupakan fondasi teknis yang mendukung operasional sistem secara efektif dan efisien. Perancangan ini mempertimbangkan aspek skalabilitas keamanan dan kinerja yang optimal. Adapun penjelasan arsitektur, yang pertama adalah front-end. Front-end dibangun menggunakan React.js dengan desain responsif untuk memastikan pengalaman pengguna yang nyaman di berbagai perangkat. Teknologi ini dipilih karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam mengelola antarmuka interaktif secara efektif. Lalu ada yang namanya back-end. Back-end yang akan kita gunakan adalah Node.js ya, dengan framework Express untuk mengelola logika aplikasi dan komunikasi antara front-end dan database. Arsitektur ini memungkinkan pemrosesan permintaan secara asinkron sehingga meningkatkan efisiensi kinerja sistem. Lalu kita akan menggunakan database dengan aplikasi PostgreSQL. PostgreSQL ini dipilih untuk menyimpan data terstruktur seperti informasi pengguna dan artikel. Redis digunakan sebagai sistem caching untuk mempercepat waktu respon. Dan yang terakhir itu adalah integrasi API. Jadi sistem ini diintegrasikan dengan berbagai API eksternal seperti Google Analytics untuk pemantauan kinerja serta media sosial untuk memudahkan berbagi konten pastinya. Pertimbangan khususnya di sini adalah integrasi dengan sistem lain. Jadi sistem itu dirancang agar kompatibel dengan CMS eksternal dan berbagai platform media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaksi pengguna. Kemudian keamanan dan privasi data, jadi bisa menerapkan enkripsi data menggunakan TLS atau SSL dan mengikuti standar keamanan OWASP untuk melindungi dari serangan seperti XSS, CSRF, dan SQL injection. Lalu ada skalabilitas dan kinerja, di mana menggunakan arsitektur berbasis microservice
untuk memudahkan pengembangan dan perluasan di masa depan. Load balancing dan caching diterapkan untuk menjaga performa saat jumlah pengguna meningkat. Lanjut ke rencana implementasi. Jadi saya sudah membuatkan rencana implementasinya, di mana di sini ada 5 tahapan, ya, 5 tahapan, di mana tahapannya itu adalah perencanaan. Perencanaan diestimasikan durasinya adalah 2 minggu, di mana perencanaan itu yang kita lakukan adalah menyusun tim kerja dan merinci kebutuhan yang diperlukan. Lalu tahapan yang kedua yaitu adalah desain sistem. Desain sistem ini diestimasikan durasi waktu yang kita perlukan adalah 3 minggu. Di mana selama 3 minggu itu kita merancang antarmuka dan arsitektur sistem. Lalu tahap yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan itu estimasi waktu yang diperlukan adalah 6 minggu, di mana yang akan kita lakukan selama 6 minggu itu adalah mengimplementasikan fitur utama dan melakukan integrasi. Lalu tahap keempat itu adalah pengujian. Pengujian estimasi waktunya adalah 3 minggu, di mana pengujian yang kita lakukan adalah pengujian fungsionalitas dan performa. Baru setelah 4 tahap tersebut sudah dilalui, tahap yang kelima adalah peluncuran. Jadi peluncuran aplikasi ini durasinya adalah 1 minggu. Jadi kita meluncurkan situs dan melakukan sosialisasi kepada publik. Jadi rencana pemeliharaan ini dilakukan secara berkala, ya. Ini adalah rencana pemeliharaannya. Jadi pembaruan fitur maksudnya di pemeliharaan berkala itu yang akan kita lakukan adalah pembaruan fitur dan keamanan setiap 3 bulan. Jadi kita akan lakukan selama 3 bulan sekali. Kemudian monitoring sistem. Jadi kita akan menggunakan tool pemantauan secara otomatis. Lalu ada pelatihan pengguna. Jadi pelatihan bagi admin dan pengguna terkait fitur-fitur baru yang nanti kita akan jelaskan melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, untuk fitur interaksi di sini kita akan coba sediakan tiga jenis, ya. Yang pertama adalah komentar. Jadi pengguna dapat memberikan komentar di setiap artikel. Kemudian rating, pengguna dapat memberikan rating di setiap artikel. Dan terakhir adalah moderasi berbasis AI. Sebagai kesimpulan, pengembangan sistem informasi pada situs www.digitpediaweb.id ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan edukasi digital. Sistem ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dianalisis secara mendalam. Melalui fitur-fitur interaktif, pencarian dinamis, serta pengelolaan konten yang efisien, diharapkan pengguna dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan. Selain itu, aspek keamanan, skalabilitas, dan performa sistem menjadi fokus utama dalam perancangan arsitektur sistem. Dengan penerapan teknologi terkini dan pemantauan sistem secara berkala, situs ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya di masa mendatang. Laporan ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemilik usaha demi keberhasilan implementasi sistem ini. Pengembangan sistem informasi pada situs www.digitpedia.web.id diharapkan dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna melalui fitur-fitur inovatif, keamanan yang terjamin, dan kemudahan dalam pengelolaan konten. Laporan ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemilik usaha demi keberhasilan implementasi sistem saat ini. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.